Dimas, ketika aku menulis surat ini, dari jendela aku melihat langit penuh awan. Itu adalah jenis awan berwarna putih, tipis, dan merata di semua sisi langit. Keberadaan awan itu menjadikan langit kelihatan sebagai suatu bidang yang mempunyai batas. Sebuah ruang yang terpagari oleh sesuatu. Langit yang seperti itu membuat aku merasa aku adalah seorang penderita klaustrofobia. Selama ini, kalau aku membutuhkan penghiburan, maka aku akan memandangi langit. Sesuatu yang begitu luas selalu mampu meredam kegundahan di hatiku. Tentu saja, di suatu tempat pasti ada sudut atau ruang yang menjadi batas dari langit. Tetapi karena aku tidak mengetahui di mana letak sudut atau ruang itu, bahkan dalam renungan paling mendalam dan hayalan paling liar sekalipun, aku tidak mampu memikirkan di mana letaknya. Maka sekali waktu aku berpikir, mungkin luasnya langit hanya berada sedikit di bawah, tidak terbatas. Sekali waktu juga aku berpikir, barangkali langit diciptakan begitu luas agar bisa meredam semua hal yang berada di bawah naungannya. Langit yang seperti ini tertutup awan sungguh membuatku gelisah. Sebab apa yang tidak bisa kita redam harus selalu kita tanggung. Dimas, apakah yang akan dilakukan orang ketika dia tidak bisa menghilangkan seseorang dari benaknya sekejap mata pun? Mungkin sebagian orang akan memilih untuk meminta pertanggungjawaban dari orang tersebut dengan menyatakannya misalnya. Bukankah pengakuan adalah cara paling mudah untuk memindahkan beban? Sebagian mungkin akan memilih untuk diam saja dan menikmatinya. Bukankah tidak ada cara yang lebih hikmat dari diam? Sebagian yang lain mungkin akan diam-diam menelan obat tidur supaya dapat beristirahat dengan tenang. Bukankah di dunia ini tidak ada orang yang tidak membutuhkan istirahat? Entahlah, aku termasuk pada golongan yang mana. Tetapi pada akhirnya aku memilih menulis surat ini. Dengan begitu, mungkin pada akselerasi antara normal dan tidak normalnya fokus pikiranku, aku telah memindahkan beban padamu. Namun mungkin juga aku menyebabkan beban-beban yang baru berdatangan. Dimas, pada apa yang tidak pernah menjadi nyata, apa yang selalu menjadi bagian yang terlupa dari mekanisme pembentukan kenangan, dan apa yang ada bagi satu orang, tetapi di saat bersamaan tidak ada bagi orang lain. Apakah semua itu akan disebut omong kosong? Kalau iya, betapa sejarah hidupku selalu bergulir dari satu omong kosong ke omong kosong yang lain. Dengan mengatakan ini, mungkin aku telah membuatmu berpikir bahwa hidupku menyedihkan. Tidak, hidupku sama sekali tidak menyedihkan. Kurasa aku bisa mendapatkan semua hal yang kuinginkan kalau aku menginginkannya. Masalahnya, kini aku tidak lagi menginginkan apa-apa. Aku menyadari bahwa tidak ingin apa-apa ternyata adalah keganjilan dalam kehidupan ini. Dan apa yang terasa ganjil selalu menjadi gangguan bagi keharmonisan.
aku ingin menginginkan sesuatu. Menginginkan dengan begitu sungguh-sungguh agar aku tidak menjadi bagian dari keganjilan. Itulah kenapa aku selalu teringat padamu. Sebab kamu tahu bagaimana cara menginginkan sesuatu dengan begitu sungguh-sungguh. Sebab kamu bukanlah bagian dari keganjilan. Dimas, tahukah kamu bahwa saat ini bunga-bunga kosmos sedang bermekaran? Dalam buku botani yang pernah kita pelajari bersama-sama, disebutkan bahwa bunga itu hanya mekar dari bulan Maret sampai Oktober. Tapi pada kenyataannya, bunga itu mekar setiap saat sepanjang tahun. Aku tidak tahu apakah itu disebabkan karena tanah negeri kita yang gemah ripah loh jinawi, ataukah karena bunga itu memang punya tekad yang kuat. Setiap kali melihat bunga itu, selalu kubayangkan dirimu. Bunga mempunyai bahasa mereka sendiri yang selalu mereka nyatakan dengan diam-diam, tanpa kata-kata. Bunga kosmos tidak memerlukan banyak air, dapat bertoleransi dengan intensitas cahaya matahari yang kuat, dan tidak terlalu rewel minta nutrisi ini dan itu. Ia dapat tumbuh dengan persyaratan seminimal mungkin. Tetapi bunga yang dihasilkannya memiliki warna yang cemerlang dan bentuk yang indah. Warna merahnya apabila ia berwarna merah adalah warna merah yang berbeda dengan warna merah yang lain. Berbeda dengan warna merahnya darah, warna merahnya mawar, warna merahnya kulit jambu, atau warna merahnya langit ketika senja. Warna merah yang dimilikinya adalah warna merah bunga kosmos. Warna kuning apabila ia jenis yang berwarna kuning adalah warna kuning yang berbeda dari warna kuningnya matahari. Warna kuningnya kunyit atau warna kuningnya logam emas. Warna kuningnya adalah warna kuning bunga kosmos. Selamanya bunga kosmos akan selalu kuanggap mewakili dirimu. Sederhana, berbeda, dan indah.